kali nanti datang bawa pantun ke calon mertuanya. Setelah pantunnya diterima, dijawab sama calon mertua, nanti yang perempuan dipinggit dulu, diajari sama ibunya selama 40 hari. Bagaimana menjadi istri, hukum-hukumnya seperti apa, bagaimana mungkin yang dialami akan apa. Yang laki-laki mematangkan diri, menguatkan, ya, sampai nanti punya kesiapan setelah 40 hari. Nanti ditandai, yang dilamar itu setelah diterima ditandai pakai daun pacar. Ada tandanya. Kalau di Arab pakai hina itu kan. Nah, ini pakai daun pacar. Masa itu disebut pacaran. Karena ditandai pakai daun pacar. Asalnya begitu. Jadi bukan pas naik beca berdua, seakan beca punya berdua, tukang beca nggak ada gitu ya. Itu kan konteks lain. Tapi awalnya ke situ. Nah, kita dalam hal yang singkat ini kita akan diskusi, nanti perannya bisa sebagai anak, bisa macam-macam dan sebagainya. Karena nanti basic ibadah itu implementasinya ke kehidupan. Misal gini, sholat selain membuktikan kita bertuhan, apa manfaat kehidupan duniawi kitanya? Ada nggak manfaatnya buat kehidupan duniawi kita? Ada. Kalau pahala kan urusan akhirat. Kita confirm bahwa kita bertuhan, kita sholat, ikhlas ada pahalanya, dampak sholat pada kehidupan dunia kita apa? Itu ayatnya ada. Turun Quran 29, ya, surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau salat itu benar ditunaikan, maka itu membangun sifat protektif, ada proteksi dalam diri kita dari perbuatan menyimpang. Jadi semua potensi menyimpang itu akan dicegah. Karena saat salat itu diaktifasi semua filter dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Tuh. Jadi kalau itu aktif, otomatis semua sumber keburukan itu akan ditolak. Tangan nggak mungkin berbuat buruk karena sudah aktif ke tangan ngalir dari ujung kepala sampai kaki. Nah, sumber keburukan itu cuma dua. Kalau bukan fahsya, yang bersumber dari syahwat. Maaf ya, kata-kata kotor, zina, kata-kata jorok. Maaf sekali, homoseksual misalnya, LGBT, ya, pornografi, porno aksi itu masuk kategori fahsya. Jadi tidak mungkin orang sholat berbuat fahsya, itu mustahil. Kecuali ada yang tidak tepat dalam menunaikan sholatnya. Mungkar, segala penyimpangan yang diingkari hati. Mencuri, merampok, maaf, membunuh, ya, berselisih, tidak jelas, berkelahi, macam-macam itu mungkar. Jadi orang sholat itu pasti bertransformasi menjadi pribadi baik. Itu rahasianya. Kenapa anak-anak kita semua dari sejak dulu diajarin oleh Nabi sebelum yang lain-lain sholatnya dulu. 7 tahun sholat, 10 tahun bikin satu perbuatan, contoh membuat dia mengerti pentingnya sholat. Kasih pelajaran. Kalau orang Arab dulu mukul halus gitu. Kita nggak terbiasa. Caranya bagaimana? Doroba itu tidak harus memukul. Doroba itu ngasih contoh sampai mengerti. Uang jajannya